Gimana kabarnya? Pasti ada sukacita. Nah, jadi kita akan lakukan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Sudah ada di rumah, tepuk tangannya ya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, bersama umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Raja adalah Raja. Nah, adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tutupkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan juga keselamatan. Dan sehingga pada saat ini kami akan melakukan ibadah kami walaupun secara online. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita angkat lagu pujian kembali yang berjudul Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbatnya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik harus menyiapkan apa? Alkitab, hati, dan pikirannya. Nah, kita angkat lagu pujian kita kembali. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, supaya kami dapat dengar-dengaran firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai 50. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 50. Kakak bacakan ya. Perkelahian Daud dengan Goliat.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu cincin dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Palestina itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya orang Palestina itu mengutuki Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya genaplah jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju dan untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh itu menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, kita pasti sudah pernah dengar dan sudah sering mendengar tentang Goliat dan Daud. Nah, Goliat itu kan orangnya kecil seperti yang ditulis di Alkitab itu. Kecil, elok parasnya. Nah, sementara Daud itu kan orangnya kecil, elok parasnya. Nah, sementara Goliat itu kan tubuhnya besar. Bisa dikatakan dia itu raksasa. Bagaimana kalau raksasa itu besar? Tidak ada yang bisa, orang pun melihatnya takut. Nah, tetapi si Goliat ini menantang Daud, menantang Allah Daud, yaitu Allah kita, supaya Goliat ini terlihat kuat. Nah, adik-adik, tetapi Daud tidak takut menghadapi Goliat karena dia mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup. Nah, dengan itu Goliat mengatakan, "Aku tidak akan menghadapi engkau dengan pedang dan tidak akan menghadapi engkau dengan apapun senjata apapun, tetapi dalam nama Tuhan." Nah, setelah itu mereka bertempur tetapi tidak bertempur secara keras ya. Tapi ada satu cara yang dibuat Daud, yaitu apa? Melemparkan batu kepada Goliat. Adik-adik bayangkan, batu yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Nah, itu karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai Daud apapun situasinya, apapun kondisinya. Daud percaya bahwa Tuhan menyertai Daud. Nah, adik-adik, apa yang akan menjadi pelajaran kita untuk dari nas ini? Yang pertama, adik-adik itu tidak boleh takut menghadapi tantangan. Seperti tema kita, yaitu berani menghadapi tantangan. Nah, sebesar apapun tantangan itu, adik-adik harus hadapi, ya. Tidak boleh takut, tidak boleh mengatakan, aku masih kecil, aku nggak tahu doh tentang kayak gitu, tentang masalah-masalah. Lebih baik aku di rumah aja gitu. Adik-adik tidak boleh seperti itu.
Kalau adik-adik masih mampu melakukan tantangan itu, lakukan selama itu menuju kepada kebenaran. Lalu yang kedua adalah selalu andalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di posisi terdepan, kita fokus kepada Tuhan, maka adik-adik akan bisa menaklukkan tantangan yang adik-adik miliki. Pasti adik-adik akan sukses dalam setiap masalah. Tidak hanya masalah, tetapi dalam kehidupan, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam lingkungan berteman. Kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja melalui semua orang tanpa adik-adik tahu, bisa saja melalui orang yang tidak adik-adik kenal. Contoh misalnya adik-adik sedang tidak ada uang jajan. Nah, kalau adik-adik tidak ada uang jajan, berarti adik-adik kan kondisinya itu lagi lapar. Nah, terus ada orang yang berbaik hati menolong adik-adik, memberikan jajannya kepada adik-adik. Simpel kan? Tapi itu sangat bermakna. Itu adalah cara Tuhan kalau adik-adik menempatkan Tuhan di pusatnya atau di depan adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan. Itu adalah salah satu contoh di mana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, bisa adik-adik? Tentunya bisa dong. Ya, sekian dari firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu dapat menjadi terang dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu tadi? Judulnya apa? Berani menghadapi tantangan. Oke, nah aktivitas minggu lalu ada di bawah ini. Shalom Inang, abang dan kakak. Di sini Tata akan mengerjakan tugas kreativitas Tata minggu ini, yaitu tentang saling memberkati atau menolong. Pada waktu itu Tata sedang mengikuti praktik PJOK. Guru Tata menyuruh Tata dan teman-teman untuk melakukan pemanasan sebelum mengerjakan praktik. Lalu guru Tata menyuruh Tata dan teman-teman untuk mengelilingi atau berlari mengelilingi lapangan sekolah Tata. Lalu salah satu teman Tata terjatuh dan Tata dan teman-teman yang lain membantu teman Tata yang sedang terjatuh. Lalu Tata dan teman-teman Tata membawanya ke kelas dan mengobatinya. Terima kasih Inang, abang dan kakak. Sekian tugas kreativitas Tata minggu ini. Shalom. Dan untuk kreativitas minggu ini, silakan adik-adik membuat sebuah video cerita adik-adik tentang berani untuk mengalahkan rasa takut ya adik-adik ya. Contohnya misalnya ada adik-adik yang takut kegelapan. Jadi ketika mati lampu tidak takut lagi. Nah, silakan ceritakan maksimal 1 menit ya adik-adik dan kirim ke WA grup sekolah minggu. nah, adik-adik kita akan membuka persembahan. Sebelum itu siapkan persembahannya dengan baik, lipat dengan rapi, dan kita akan angkat tinggi-tinggi persembahannya. Inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami. Terimalah Tuhan Dengan senang hati. dengan senang hati. Kita akan lagu pujian, Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14, demikianlah bunyinya.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan lupa tetap ikuti pada online kita dari jam 8 hingga selesai. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Happy Sunday!